Halo guys, sesuai dugaan kita bersama bahwa Ridwan Kamil akan mengulangi cara-cara Pilpres kemarin untuk diterapkan di DKJ Jakarta. Setelah elektabilitasnya anjlok, Ridwan Kamil meluncurkan bansos berupa beras dan juga minyak. Dan tidak hanya itu, Ridwan Kamil berusaha menemui Prabowo dan juga Jokowi membahas soal pilkada. Entah strategi apa yang akan dia terapkan, dan kita tentu berpikir bahwa apa yang akan dilakukan tidak jauh-jauh dari kelakuan-kelakuan sebelumnya, yang dimana menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertarungan di DKJ. Tentu itu akan terjadi. Nah sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentar para netizen. Langsung saja ke videonya. Halo guys, sekarang kita ke Pilkada Jakarta. Karena elektabilitasnya anjlok, pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono menyiapkan beras dan minyak goreng untuk dibagikan kepada warga Jakarta. Sementara itu, Jokowi resmi beri dukungan kepada RK dan Suswono lewat Projo. Projo lagi. Pilpres sepertinya akan diulang lagi. Beginilah jika kemiskinan dan kebodohan sengaja dipelihara. Kita sering menyaksikan banyak politikus memberikan suap ketika masa kampanye, memberikan janji ini itu kepada setiap orang yang dijumpai. Bahkan sering sekali orang miskin dijadikan objek pencitraan. Mengunjungi rumah salah satu warga miskin lah, berdiskusi lah, memberi bantuan lah, yang kemudian mereka expose untuk menggiring opini publik. Mereka, para politikus ini, tidak menjual gagasan, melainkan menjual kemiskinan yang dibungkus dengan janji-janji seolah mereka mampu mengentaskan kemiskinan dengan fafi fufafa dan bla 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 saja. Ya, begitulah kenyataannya. Kemiskinan hanya dijadikan ladang untuk mereka yang ingin jabatan dan kekuasaan. Aspirasi-aspirasi yang mereka tampung nyatanya memang hanya sekedar ditampung saja. Sangat sedikit dari mereka yang benar-benar bekerja untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Salah satunya ya kemiskinan. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana jika kemiskinan sengaja dipelihara guna kepentingan mendapatkan suara? Nah, mari kita bicara tentang Jokowi. Dan kita jadikan dia sebagai contoh, karena sepertinya dia adalah contoh yang sangat sempurna saat ini. Jokowi punya lumbung suara. Jokowi dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, mulai dari penampilan, gaya bicara, hingga tingkah lakunya di depan orang-orang yang selalu dia temui. Kesederhanaan, ya ini mencerminkan bahwa dia seolah begitu dekat dengan kemiskinan. Status sosial yang sangat tidak nyaman untuk dipandang dan disandang oleh setiap orang. Nah, dengan kesederhanaannya, Jokowi mampu menarik suara dari mayoritas kaum miskin. Kaum miskin ini percaya bahwa mereka akan diangkat derajatnya oleh Jokowi, sehingga harapan untuk keluar dari jurang kemiskinan pun mereka nantikan. Nah, Jokowi dengan kesederhanaannya dianggap sebagai sosok yang dijanjikan, entah oleh siapa. Bahkan Jokowi juga digadang-gadang sebagai sosok satria opiningit yang akan melawan para mafia di Indonesia. Namun coba teliti kembali, selama masa kepemimpinannya, dia justru dekat dengan konglomerat-konglomerat, Agung Sedayu, Sinarmas, Lipo Group, dan masih banyak lagi yang lainnya. Konglomerat-konglomerat yang sering menciptakan kesenjangan justru mesra dengan Jokowi. Proyek strategis nasional menciptakan banyak hal, tangisan, bahkan kematian bagi orang-orang yang dulunya percaya kepada Jokowi. Jika dikatakan bahwa orang-orang miskin gampang untuk dibodohi oleh Jokowi, ya memang benar kenyataannya. Coba lihat, sudah berapa puluh juta rakyat miskin yang menjadi korban Jokowi. Janji-janji manis ketika masa kampanye tidak ia tunaikan ketika dia sudah berhasil menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Nah, parahnya, ketika kaum miskin sudah tidak tahan dengan segala janji palsu Jokowi, mereka yang marah, cekoki dengan bansos, dengan bantuan langsung tunai, atau apapun yang sekiranya bisa menyumpal mulut mereka selama beberapa waktu. Dan apakah akhirnya mereka tunduk? Ya, perut lapar telah terisi. Dompet yang kering sudah terisi dengan bantuan langsung tunai. Jokowi cerdik.
Dia tahu Betul-betul bahwa cerdik. bansos bisa membeli dan membungkam kaum miskin sekaligus. Maka dari itu, ketika rakyat sudah berteriak hendak meneriakkan tentang kekecewaan mereka, bansos pun didistribusikan. Kita lihat ketika menjelang masa kampanye Prabowo Gibran. Dan hasilnya, kaum miskin kembali memilih penerus Jokowi karena berharap bansos-bansos itu akan terus ada untuk mengisi perut mereka, untuk membelikan susu bagi anak-anak mereka yang masih balita. Nah, selain memelihara kemiskinan, memelihara kebodohan juga sangat bermanfaat bagi Jokowi. Mereka yang berpendidikan rendah, bahkan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, ini merupakan target yang gampang ditipu. Gaya bicara Jokowi yang kalem, sederhana, ini berhasil meluluhkan kegundahan orang-orang bodoh, sehingga eksistensi mereka begitu nyata. Dan ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan kekuasaan Jokowi. Orang-orang bodoh ini tidak hanya bisa memberikan suara, namun juga bisa dijadikan perisai oleh Jokowi. Karena sudah sering melihatlah para buzzer pembela Jokowi, bagaimana mereka membela pujaannya, menghina musuh-musuh juru selamatnya. Mereka tidak peduli jika Jokowi memperkosa konstitusi. Mereka tidak peduli jika Jokowi mesra dengan oligarki. Bahkan mungkin mereka tidak akan peduli jika Jokowi menjabat presiden selama sisa hidupnya nanti. Kenapa kebodohan mereka sangat mengerikan? Ya karena untuk menjadikan mereka sebagai buzzer, Jokowi dan para donaturnya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mereka tidak peduli bila harus menghina lawan-lawan Jokowi. Asalkan ya mereka diberikan imbalan. Walaupun mungkin hanya Rp3.000 sekali berkomentar di media sosial. Ya, saat ini mencari pekerjaan sangat sulit. Maka sekecil apapun uang yang ditawarkan akan mereka ambil. Yang bisa mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari. Ya, miris. Tapi beginilah kenyataan negeri kita ini. Salam. Salam. Nah, ini. Oh, jadi nemuin Prabowo sama Gibran. Soalnya mungkin gak punya value diri yang mau di branding kali ya. Soalnya kemarin dia pas debat tuh kayak gimana gitu, terus proker-prokernya rada gak masuk akal gitu. Terus kemarin Suswono dapat kasus gara-gara statementnya yang pemuda pengangguran suruh nikahin janda kaya raya, akhirnya dilaporin sama DP Ansor. Terus dia pas jalan-jalan ke Jakarta muter-muter dicuekin sama warga, kayak kagak ada yang demen gitu sama dia. Oh, mungkin yang demen sih influencer atau mungkin antek-anteknya Jokowi sama Prabowo doang gitu. Jadi mungkin dia menemui Prabowo Gibran buat personal branding gitu. Kalau dia tuh dapat restu nih dari istana gitu sebagai orang nomor 1 di RI. Terus mungkin sekalian nanya sih kayaknya, Pak kemarin caranya gimana, curangnya gimana? Gimana cara membodohi warga biar pada milih gue? Gitu. Aku aja loh. Mentang-mentang gak punya personal branding ya? Atau mungkin insecure ya? Makanya pakai cara kayak gini. Kalau dia ngerasa punya value diri, punya personal branding yang bagus mah gak bakalan dia pakai acara ikut ke rumah Jokowi sama Prabowo biar masyarakat tahu. Bodoh amat. Kalau lo punya value tuh diliatin, Pak. Nggak usah pakai cara-cara anak bawang kayak gitu.